Dhamma Nusantara menampilkan sharing Dharma dari Yang Mulia Biku Bajrasrada tentang manajemen kehidupan. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Para upasaka, upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang manajemen kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa definisi dari manajemen secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Bapak Ibu saudara sekalian, seni melaksanakan dan mengatur artinya di dalam kehidupan kita hendaknya kita memiliki satu cara atau seni untuk mengatur dan melaksanakan dalam kehidupan ini. Mengatur secara pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Kemudian pada pelaksanaannya adalah bagaimana kita menggunakan tubuh jasmani ini untuk hal-hal yang baik, untuk menolong, untuk membantu sesama kita, bahkan tidak hanya sesama manusia. Kepada semua makhluk pun hendaknya kita harus memberikan kebahagiaan dalam bentuk pertolongan. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu tokoh di dalam ilmu pendidikan yang bernama Eiji Ogawa, itu mengatakan tentang definisi manajemen adalah sebagai sebuah perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi, dan dengan menetapkan setiap sasaran yang disempurnakan sesuai dengan kondisi atau fleksibel. Ini kalau di dalam ilmu organisasi, dalam ilmu pendidikan. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita menerapkan sistem manajemen ini? Tentu setiap orang dalam meraih apa yang diinginkan, cita-cita, tentu memiliki yang namanya perencanaan. Nah, maka perencanaan itu dibuat dengan penuh pemikiran yang matang, sehingga nanti saat kita implementasikan tentu akan memperoleh hasil yang baik. Nah, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, Guru Agung Buddha sudah berbicara jauh sebelum kehidupan ini. Sudah 2500 tahun yang lalu Guru Agung Buddha sudah menyampaikan tentang manajemen dalam kehidupan ini. Bisa kita lihat di dalam Jalan Mulia Berunsur 8. Diletakkan poin yang pertama itu tentang pandangan yang benar atau pengertian yang benar. Setelah itu baru pikiran benar, ucapan benar, dan tindakan benar. Ini artinya memiliki satu urutan yang tepat bagaimana nantinya ketika dalam kehidupan ini kita dapat memanajemen hidup kita dengan baik. Kita mampu pertama untuk memiliki pandangan yang benar, sehingga pandangan itu akan mempengaruhi pikiran kita yang benar, sehingga akan mempengaruhi ucapan kita yang benar, sampai perbuatan kita yang benar. Maka itu adalah sebetulnya manajemen di dalam kehidupan kita yang kita acu pada dalam agama Buddha. Kemudian di dalam Theragata 141 itu dikatakan keinginan untuk belajar meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan meningkatkan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan
tujuan dapat diketahui. Mengerti tujuan akan membawa pada kebahagiaan. Maka di dalam kehidupan kita, pembelajaran itu sangat penting. Di dalam agama Buddha ada 3 tahapan: pariyati, patipati, dan patiweda. Nah, di situ pariyati merupakan satu pembelajaran secara teoritik, maka di sini dikatakan memiliki pengetahuan, ya, dan kita terus meningkatkan pembelajaran ini, endingnya akan membawa pada kebahagiaan. Nah, kemudian di dalam Kuddaka Nikaya Jataka 1 842 juga dikatakan belajar ilmu pengetahuan hingga lulus niscaya mendapat kehormatan. Namun pelatihan diri dalam tingkah lakulah yang membawa pada kedamaian. Saya ulangi, belajar ilmu pengetahuan hingga lulus niscaya mendapat kehormatan. Namun pelatihan diri dalam tingkah lakulah yang membawa pada kedamaian. Maka di dalam kehidupan kita harus memiliki satu tingkatan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Inilah salah satu manajemen kehidupan. Maka diletakkan yang pertama adalah pembelajaran. Pertama adalah pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran ada praktek, pati-pati. Ini yang akan membawa pada kedamaian. Kadang kalau tidak diimbangi, seseorang memiliki banyak pengetahuan secara teori, tetapi pada prakteknya mereka kurang, dan ini akan menimbulkan satu kesombongan, keangkuhan bahwa dialah yang paling bisa secara teoritik. Maka di dalam Jataka 1842 itu dikatakan, selain kita memiliki pengetahuan yang luas, maka selanjutnya dibarengi dengan praktek. Praktek inilah sesungguhnya bentuk daripada implementasi dari teori-teori yang kita dapatkan. Sehingga dalam kehidupan kita akan merasa kebahagiaan. Tidak hanya bahagia untuk kelak nanti, tapi bahagia untuk hari ini dan saat ini. Maka sebagai penutup, ada satu kutipan Dhamma yang sangat indah sekali, bagaimana segala sesuatu itu diawali, bagaimana kita mampu memanajemen kehidupan kita untuk hidup bahagia. Itu berawal dari pikiran. Di dalam Dhamma pada 1 dikatakan, Mano Pubagama Dhamma, Mano Seta, Mano Maya, Manasace Padutena, Basatiwa, Karotiwa, Tatonang, Dukang Anweti, Cakangwa Wahato Padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda berdati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Untuk itu, mari kita membawa kehidupan kita dengan cara memanajemen hidup ini supaya bahagia saat ini dan bahagia di kehidupan selanjutnya. Dengan cara kita menata pikiran kita dengan baik, sehingga pikiran ini akan mempengaruhi ucapan kita yang baik, dan pikiran ini juga akan mendukung perbuatan-perbuatan kita yang baik. Sehingga kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat sosial, masyarakat yang beragama, kita dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan efek bagi banyak orang, bagi semua makhluk. Saudara-saudara Dharma, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga uraian singkat ini dapat memberikan satu ilmu dan motivasi dalam hidup kita, dalam memanajemen kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup bahagia. Sapi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.